Teman-teman, buku kita kali ini adalah buku berjudul Muhammadiyah dan Wahabisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Teman-teman, selamat datang di channel Al-Fahrudin, channel yang terus belajar untuk berbagi manfaat, karena mukmin yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi saudaranya. Oke teman-teman, buku kita kali ini adalah buku berjudul Muhammadiyah dan Wahabisme, mengurai titik temu dan titik seteru. Buku ini seru karena di dalamnya ada pertemuan dan perseteruan. Maksudnya ada pertemuan dan perseteruan pemikiran. Itu yang membuat seru. Oke teman-teman, buku ini adalah terbitan Suara Muhammadiyah. Buku setebal 182 halaman. Ini yang bersama saya ini cetakan kedua, Desember 2013. Cetakan pertamanya dicetak pada tahun 2012, yang mana belum sampai 1 tahun buku itu sudah habis. Ini saya beli tahun kemarin pas jalan-jalan ke Yogyakarta. Jadi begitu, saya kalau jalan-jalan belinya buku. Sombong amat. Enggak teman-teman, maksudnya kebetulan pas ke Jogja, terus saya mampir ke Suara Muhammadiyah, terus lihat buku ini, saya tertarik, terus saya beli dan lumayan isinya bagus, menambah wawasan. Mungkin teman-teman bertanya, siapa sih penulis buku ini? Penulis buku ini itu banyak orang. Jadi aslinya buku ini itu adalah kumpulan dari makalah-makalah pembicara dalam seminar berjudul Kumpas Tuntas Wahabisme. Seminar yang diadakan oleh Suara Muhammadiyah bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2011. Lalu siapa mereka para pembicaranya? Mereka itu para profesor, para doktor. Mereka itu ada yang menjadi rektor Universitas Muhammadiyah, ada yang menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah, ada yang menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan nama-nama mereka para pembicara itu tertulis di sini. Profesor Dr. Ahmad Jainuri, Profesor Dr. Amin Abdullah, Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar, Kiai Haji Ayat Dimyati, Dr. Haidar Nasir MSI, Dr. Andes Tafsir MAG, Profesor Dr. Thohir Lut MA, Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC rahimahullah, terus Bapak Mu'arif SPDI. Itu mereka semua yang mempunyai makalah dan dibuat menjadi buku ini. Oke teman-teman, saya akan coba sampaikan ke teman-teman beberapa hal yang menurut saya penting, yang sempat saya catat saat membaca buku ini. Tapi sebelum itu saya punya tips untuk teman-teman ketika membaca buku. Jadi begini, teman-teman ketika membaca buku itu baiknya memegang bolpen. Jadi ketika ada yang penting, teman-teman garis bawahi. Kemudian di halaman belakang, teman-teman catat yang penting. Catat, kasih nomor halaman, sehingga ketika dibutuhkan tinggal dibuka dan langsung mudah ditemukan. Jadi begitu. Oke teman-teman, jadi dalam buku ini itu ada 3 pembahasan besar. Yang pertama, Wahabisme, manhaj fikih dan pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, Wahabisme, anatomi gerakan dan strategi dakwah. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah dan Wahabisme. Tetapi setiap bab besar itu ada subbab lagi. Ada yang dibagi menjadi 2, ada yang dibagi menjadi 3. Oke teman-teman, kemudian beberapa hal yang menurut saya penting yang sempat saya catat adalah yang pertama halaman 98. Di sini disebutkan, jika menelusuri berbagai literatur, maka istilah Wahabi itu banyak ditemukan dalam literatur para orientalis. Sekalipun demikian, di antara mereka juga ada yang tidak setuju dengan sebutan tersebut ditujukan kepada gerakan Syekh Abdul Wahab.
Di antara mereka adalah Quinton Victorowicz, seorang ahli ilmu sosial. Dalam catatan kaki, laporan penelitiannya memakai kata salafi untuk menyebut pergerakan Syekh Abdul Wahab. Mungkin teman-teman bertanya, siapa itu orientalis? Orientalis adalah orang-orang non-muslim, bukan orang Arab, tetapi mereka belajar Islam, mempelajari Islam dengan tujuan adalah untuk menghancurkan agama Islam. Tetapi ada juga dari mereka yang setelah belajar kemudian masuk Islam, tetapi ada juga yang tetap pada agama mereka. Kemudian yang kedua, karena menurut saya penting, adalah nomor 125. Disebutkan penyebutan Wahabi atau Wahabiyah itu datang dari para orientalis barat, sedangkan para pelanjut gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengenal dan mengakuinya. Dan pelabelan yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah Salafi atau Muwahhid, karena diterima dan diakui oleh mereka para pengikutnya. Kemudian yang ketiga yang termasuk penting, yang sempat saya garis bawahi adalah nomor 147. Disebutkan dalam catatan sejarah perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, satu-satunya yang memusuhi gerakan Muhammad bin Abdul Wahab adalah kolonial Belanda. Mereka para penjajah menilai bahwa paham ini sangat berbahaya. Menurut mereka, jika paham dan ideologi pembaruan ini menjangkiti pola pikir masyarakat Indonesia, maka akan tercipta bom waktu yang super dahsyat, yaitu sebuah revolusi sosial di tingkat masyarakat bawah. Suasana tersebut tidak dikehendaki penjajah Belanda karena bisa mengganggu stabilitas keamanan dan lancarnya perdagangan di wilayah kekuasaan jajahan mereka. Sumbernya nalar-nalar Islam. Para penjajah Belanda itu telah mengundang opini publik untuk menjadikan Wahabi sebagai musuh bersama, common enemy. Itu bisa dipahami sejak dulu, sekarang, dan akan datang, karena para imperialis tersebut tidak menginginkan umat Islam kompak dan bersatu. Melalui politik pecah belah dan kuasai divide et impera, mereka terus menggerakkan makar-makar tersebut untuk memengaruhi umat Islam agar terus di bawah dalam genggaman kekuasaan mereka. Baik teman-teman, kemudian sekarang yang keempat. Yang keempat ini perkataan Bapak Haidar Nasir dalam halaman 88. Beliau mengatakan, namun bagi warga Muhammadiyah juga penting untuk dipahami bahwa Muhammadiyah tidak anti-Wahabi dan gerakan Islam lain, tetapi juga tidak sama apalagi sebangun dengan Wahabiyah. Muhammadiyah itu gerakan yang memiliki karakter sendiri sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Muhammadiyah bukan Wahabiyah. Oke teman-teman, sekarang yang kelima. Yang kelima ini ada nasihat bagus. Nasihat bagus untuk kita semua atau terkhusus untuk mubalik. Beliau mengatakan, tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia lebih sering berperilaku sebagai mubalik tokoh, alias asal laku dan terpakai, ketimbang menjadi mubalik pemikir atau mubalik gerakan. Akibatnya, Islam yang dipahami hanya sebatas untuk menjaga dan melanggengkan kepentingan mereka. Bahkan kalau dibutuhkan, mereka tidak malu-malu tampil menuding dan mendiskreditkan tokoh-tokoh umat Islam lainnya sebagai hal yang memalukan. Orang seperti ini oleh pepatah klasik dikatakan ilmunya ilmu ayam betina. Berkokok menghebohkan ayam sekampung, hanya memberitahu kepada tetangganya bahwa dia telah bertelur sebuah, padahal ayam tetangganya telah bertelur 10 buah. Beliau melanjutkan, orang seperti ini tidak bisa menjadi pemimpin karena ilmunya ilmu kuda. Ditaruh di belakang, dia menggigit. Ditaruh di depan, dia menyepak. Ulama-ulama seperti ini banyak bergentayangan di masyarakat dan terus menjadikan masyarakat sebagai sumber kehidupan mereka. Karenanya, menghadapi mereka itu, kita perlu awas kepadanya. Ada sih kayaknya 1-2 yang begitu. 1-2. Oke teman-teman, jadi intinya adalah buku ini itu ditulis
dengan harapan bisa mencerahkan warga Muhammadiyah, kaum muslimin, dan juga saudara muslimin yang kadang menuduh Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu Wahabisme. Dengan buku ini dibantah bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan ideologis maupun politis dengan Wahabisme. Muhammadiyah adalah gerakan tersendiri. Kemudian jika ada yang mengatakan, tetapi ada beberapa keadaan kadang Muhammadiyah mirip dengan Wahabisme. Mirip atau ada kesamaan karena memang sumbernya sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Misal Wahabi keras menentang tahayul, kesyirikan, dan Muhammadiyah juga keras menentang hal itu karena itu dilarang oleh agama Islam. Oke teman-teman, sebelum saya tutup ada nasihat bagus mengenai membaca buku. Jadi teman-teman, daripada scroll komentar nggak jelas, diimbangilah dengan baca buku karena akan menambah wawasan. Meskipun terkadang kita setelah membaca buku seakan-akan tidak membekas di pikiran, tetapi sebenarnya itu membekas. Ada postingan bagus di Instagram sempat saya temukan, itu mengenai membaca buku dan cukup mengena nasihatnya. Postingan itu berbunyi sebagai berikut: Qultu marratan li syaikhi. Suatu ketika saya mengatakan kepada guru saya, Qara'tul kitaba wa lam yu'allak syai' minhu bidzakirati. Saya telah membaca kitab tetapi tidak ada satupun yang membekas di otakku. Maddali tamratan wa qala imdagha. Sang guru menjulurkan tangannya kepadaku sebuah kurma dan mengatakan, kunyahlah kurma itu dan makanlah. Tsumma sa'alani hal kabirta al-an. Kemudian dia menanyaku, apakah sekarang kamu sudah besar? Qultu la. Saya menjawab, tidak. Qal walakin hadhihi tamrah taqassamat fi jasadik fasarat lahman wa 'azaman wa 'asaban wa jildan wa sya'ran wa dhufran wa khalaya. Sang guru mengatakan, tetapi kurma ini telah terpecah-pecah dalam jasadmu. Ada yang menjadi daging, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi syaraf, ada yang menjadi kulit, menjadi rambut, kuku, dan menjadi sel-sel yang banyak. Adraktu anna kitaban aqra'uhu yataqassam fayu'azzizu lughati wa yazidu ma'rifati wa yuhadzabu akhlaqi wa yuraqi uslubi fil kitabati wal hadithi walau lam ash'ur. Sekarang saya mengetahui bahwa buku yang saya baca itu juga begitu, berpencar. Maksudnya berpencar informasinya. Ada yang meningkatkan bahasaku, ada yang menambahkan sedikit pengetahuanku, ada yang sedikit memperbaiki akhlakku, ada juga yang menaikkan gaya bahasaku ketika menulis, berbicara, meskipun saya tidak merasakan. Oke teman-teman, begitu dulu review buku kita kali ini. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Insyaallah minggu depan kita akan mereview buku berjudul Fi Indonesia, buku punya Syekh Ali At-Tantawi. Buku ini menceritakan beliau ketika ke Indonesia. Oke, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.